Membuang cinta dunia. Di Fathur Rabbani ini kan memang kitab kumpulan ceramahnya beliau. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya yang membuatmu putus dari makrifat kepada Allah dan mengenal para walinya adalah karena kesenanganmu pada dunia, ambisimu pada dunia, kecintaanmu berlomba menumpuk kekayaan. Ya, orang yang cinta pada dunia biasanya terus berambisi pada dunia, terus dia berlomba-lomba menumpuk dunia. Yang itu kan kalau di Al-Quran disindir alhaakumut takasur. Jadi menumpuk harta kekayaan dunia itu seperti orang yang haus dan minum terus-menerus dan hausnya tidak hilang. Makanya terus ingin minum terus, tidak ada akhirnya. Orang dengan ciri ini, ya sulit dia akan sadar hadirnya Allah atau membelokkan orientasi hidupnya menuju Allah. Jadi sudah salah orientasi. Maka itu Syekh Abdul Qadir Jailani selanjutnya mengingatkan, siapa yang hatinya ditempati rasa dunia, lenyap sifat waroknya. Warok itu kalau dalam tasawuf wirai, jadi keterjagaan diri. Jadi warok itu orang yang sangat terjaga, baik dari dosa kecil apalagi dosa besar. Termasuk dari hal-hal yang tidak patut, tidak etis, tidak beradab. Ini orang warok. Jadi melakukan yang tidak pantas saja, yang tidak etis, tidak estetik saja dia menghindar. Apalagi yang dosa, apalagi yang salah. Ini orang warok. Jadi orang yang menjaga kehormatannya. Nah, orang itu bisa wirai kalau dia tidak cinta dunia. Begitu dia cinta dunia, biasanya daya waroknya hilang. Daya penjagaan dirinya longgar. Cenderung kemudian jadi permisif. Yang penting enak, yang penting untung, yang penting nyaman. Ini kan yang ditawarkan oleh dunia semua. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang cinta dunia, lenyaplah waroknya. Bahkan yang tinggal hanyalah antara halal dan haram saja. Asal halal tidak apa-apa loh. Ini halal kan Pak, kan kita sering begitu. Berhenti di halal haram saja. Ya halal haram itu standar minimal. Kalau di agama ini kan aspek hukum. Di atas itu masih ada moral, masih ada etik. Bahkan di atas itu ada pantas, tidak pantas, estetik. Orang yang hanya selesai di level halal haram, ya kurang jauh mainnya. Jadi kalau hanya itu saja halal haram saja. Mana dalil halalnya, mana dalil haramnya. Kalau hanya di titik ini saja, kurang luas, kurang jauh. Ya ndak keliru, tapi kurang banyak. Misalnya kalian sholat itu kalau laki-laki yang mazhab Syafi'i, dari pusar sampai lutut. Loh itu kan kalau kalian sholat pakai sarung terus cingkrang saja, yang penting udelnya ditutupi, dengkulnya ditutupi sampai dengkul itu saja. Jadi kalian pakai short itu yang celana pendek potongan itu, ndak pakai atasan juga ndak apa-apa. Loh itu kan halal. Itu kan boleh, memang auratnya itu. Terus kalian berangkat ke masjid pakai gitu, baris paling depan. Kalau orang negur, kamu sholat kok begitu? Loh kan auratnya cuma udel sampai dengkul. Ini sudah ketutup, berarti boleh dong, iya. Kita tidak bisa marah pada dia, memang hukumnya begitu. Tapi kan di level lebih tinggi mungkin etika, level lebih tinggi lagi mungkin norma adat, kepantasan, bahkan nilai estetik. Pakai sarung pun, nutup pun itu kalau tidak estetik kan juga berhubungan dengan iffah dan warok tadi, kehormatan diri. Jadi makanya kalau yang seperti ini biasanya sulit untuk sampai pada terminal
mahabbah, cinta pada Allah. Apalagi hanya berhenti di halal haram. Biasanya yang berhenti di halal haram ya stuck di situ, kaku di situ. Bukan berarti boleh nabrak halal haram. Enggak, bukan nabrak, melampaui. Melampaui itu jangan sekedar halal haram dong hitungannya. Harus lebih panjang dari itu. Nah, ini cara memahaminya seperti itu yang disampaikan si Abdul Qadir Jailani ini. Akibatnya apa sih kalau orang yang semacam ini dia lenyap rasa malunya di hadapan Tuhan. Tidak sadar Tuhan mengawasinya. Enggan muraqabah. Muraqabah itu rasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Kita sering tidak sadar Allah itu mengawasi kita terus. Orang yang sadar terus diawasi Allah berarti orang yang mampu bermuraqabah. Yang kayak tadi misalnya yang sholat hanya dengan pakai celana pendek tadi, itu kan bahasa kita kasarnya apa ndak malu. Ndak sadar bahwa Allah itu melihat. Oh ndak Bapak, saya yang kayak gitu pas sholat sendirian di kamar, jadi ndak ada siapa-siapa. Iya, tapi kan Allah ya melihat kita terus. Wong di hadapan orang biasa yang mungkin lebih tinggi dari kita, mungkin orang tua kita, guru kita, mungkin dosen kita kan malu begitu. Apalagi di hadapan Allah. Nah, rasa malu di hadapan Allah itu nanti mendukung yang wirai tadi. Membuat kita terjaga. Ini nanti akan jadi syarat munculnya rasa cinta kepada Allah. Kalau kita merasa diawasi terus oleh Allah, ya lama-lama rasa cinta pada Allah itu tumbuh. Orang Jawa kan bilang tresno itu jalaran saka kulino. Ya kayak teman-teman itu, mungkin ada yang suka berorganisasi ya, yang awal-awal berorganisasi sih biasa, tapi karena sering mengawasi, sering saling melihat, lama-lama jatuh cinta. Nah, kalau kita juga begitu, kalau ada kesan rasa selalu mengawasi dan kita sadar Allah juga mengawasi kita terus, kemungkinan akan lahir cinta. Itu seperti hadisnya ihsan itu loh, antak budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihatmu dan aku juga merasa seperti di hadapan Allah. Loh, lihat-lihatan itu kan lama-lama ya bisa jatuh cinta. Kalau tidak percaya boleh praktek. Kalau kamu ingin yang kamu kejar bisa jatuh cinta padamu, tampillah sering-sering di depan dia. Ya, nanti lama-lama mungkin bisa tampak oleh dia bahwa ada dikit-dikit bagian dari dirimu yang menarik. Jadi entah apanya itu. Mungkin satu ketika ada pernyataan, wah baru sadar aku kamu menarik misalnya. Kapan aku menarik? Kalau kamu tidak beredar di depanku.